Jadi 16 kali 2 itu sekitar 32 biopon ya, untuk ukuran 3 meter kali 6 meter ya. Jadi bisa irit lahan, dan untuk posisinya itu rapih ya, tidak terlalu berantakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi, yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan semoga teman-teman semua kabarnya selalu sehat dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF ya. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Oke, dan kali ini saya sedang berada di kandang maggot ya, atau di saung maggot, dan di sini saya mau sedikit mereview untuk saung maggot saya ya. Karena kemarin ada temen yang menanyakan untuk contoh kandang maggot ataupun saung maggot ya. Oke, dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan seperti apa untuk kandang maggot ataupun saung maggotnya, ikuti terus channelnya Peternak Punya Mimpi ya. Baik teman-teman semuanya, di sini saya mencoba untuk mereview atau memberi contoh kandang untuk yang sedikit rekomendasi ya, karena untuk kandangnya itu sedikit simple ataupun irit lahan ya. Dan di sini ada kolam ataupun tanaman azolla ya, dan sebelah sini untuk kandang ayam ini masih berantakan karena belum kita renovasi ya. Rencananya ini mau saya renovasi dan nanti mau saya kembangkan untuk peternakan ayamnya. Dan di sini ada beberapa kolam yang sedikit berantakan ya, karena di budidaya maggot ini saya mengurusnya sendiri ya, jadi kita fungsikan dulu yang penting-pentingnya dulu ya. Oke, dan ini dia untuk contoh kandang maggot BSF yang sedikit rekomendasi ya, karena ini sederhana dan irit lahan ya. Bisa teman-teman yang masih bingung untuk membuat kandang maggot ataupun saung maggot, ini bisa sedikit buat referensi ataupun buat contoh ya teman-teman semuanya. Dan di sebelah sini ada kandang lalat BSF ya. Ini ukurannya sekitar 2 kali 3 meter ya. Dan untuk ketinggian sekitar 2 meter 20. Oke, dan kita mulai untuk mereview untuk kandang maggot ataupun saung maggot di sini ya. Oke, dan ini untuk panjangnya itu ke dalamnya ke sono ya. Itu untuk panjangnya sekitar 6 meter ya, 6 meter. Dan untuk lebarnya itu sekitar 3 meter ya. Jadi untuk kiri kanan itu 1 meter, dan untuk tengahnya itu 1 meter ya. Kita buat pintu ataupun kita buat lorong ya. Dan untuk atapnya kita menggunakan asbes ya. Sebetulnya untuk atap ini menggunakan atap plastik juga bisa ya, cuman untuk ketahanannya itu tidak bisa tahan terlalu lama ya. Itu paling sekitar 2 tahun itu sudah kita harus menggantinya ya. Oke, dan untuk bawahnya ini kita menggunakan kasibot ataupun GRC ya, karena untuk menghindari dari yang namanya hama tikus ya. Karena kalau menggunakan GRC ini insya Allah tikus tidak akan bisa naik ya, karena untuk GRC ataupun kasibot itu licin ya. Dan untuk atasnya ini kita menggunakan jaring ya, jaring yang hitam ini, karena yang hitam ini agak sedikit murah ya dibandingkan untuk yang biru ataupun yang hijau yang biasa buat kandang BSF ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke dalamnya ya, kita lihat untuk posisi dalamnya seperti apa. Oke, dan untuk posisi dalamnya ini kan ukuran untuk lebarnya itu 3 meter, jadi kita buat bagi 3 ya. Jadi untuk posisi sebelah kanan 1 meter, untuk sebelah kiri 1 meter ya. Dan untuk sebelah tengahnya ini yang kita buat lorong ataupun untuk jalan ini kurang lebih sekitar 1 meter ya. Oke, dan untuk biopon yang bawah di sini kita buat permanen ya. Kita menggunakan semen, kita permanenkan. Sebelah kiri kanannya itu sekitar 4 ya. Jadi untuk posisinya itu kita bagi 4 ya. Di sini untuk ukurannya itu sekitar kurang lebih 1 meter 30-an lebih ya. Jadi untuk panjangnya itu ke dalamnya ini untuk bioponnya itu sekitar 1 meter ya ukurannya, dan kita potong dengan sisi miring ini kurang lebih berarti sekitar 80 cm kali 1 meter 30 hanya. Jadi untuk ukuran perseginya itu diameternya kurang lebih 1 meter ya.
Jadi supaya mudah untuk perhitungan ketika kita menebar bibit ataupun baby maggot yang kita tebar ya. Oke, dan sekarang kita lihat untuk biopon di bagian atasnya ya, yang kita buat rak. Ini kita kasih 3 tingkat ya. Bisa teman-teman lihat di sini. 1, 2, 3 ya. Jadi untuk ukuran panjangnya itu kita buat untuk bioponnya ini sekitar 120 cm dan untuk ke dalamnya ini sekitar 80 cm ya. Karena di sini kita mengukur untuk ukuran dari kasibot ataupun GRC ya. Karena untuk ukuran GRC ataupun kasibot itu sendiri kan untuk panjangnya itu sekitar 240 ya, dan untuk lebarnya sekitar 120. Jadi untuk satu GRC itu kita bagi 3 ya. Jadi untuk 240 dibagi 3 itu sekitar 80 cm ya. Jadi untuk panjangnya dari GRC itu kita buat muka di sini ya. Jadi untuk mukanya ini sekitar 120 cm dan ke dalamnya ini sekitar 80 cm. Jadi satu GRC kita bisa buat 3 kotak ya, ataupun 3 biopon untuk ukuran diameter 1 meter persegi ya. Jadi tetap untuk mempermudah kita untuk penebaran bibit ataupun baby maggot nantinya ya. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk tempat penampungan prepupa ya. Ketika untuk maggot-maggot sudah menjadi prepupa akan keluar dari biopon, dan di sini kita buat untuk penampungannya itu kita buat jadi satu bagian di sini ya. Jadi panjangnya ini kita buat selokan kurang lebih sekitar 20 cm ya. Ini 20 cm kurang. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi untuk biopon dari atas juga kita buat untuk tempat penampungan prepupanya itu kita buat satu bagian di bawah ya. Jadi dia akan jatuh ke bawah sini dan itu tetap aman ya, tidak ada masalah. Dan bisa teman-teman lihat di sini, ini rencana kita mau buat untuk kandang ayam ya. Karena planning dari awalnya ini kita mau buat untuk kandang ayam ya, untuk bagian tingkat keduanya. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezeki ini akan saya buat untuk kandang ayam ya, untuk pembesaran sepanjangnya ini nanti akan kita renovasi lagi. Mudah-mudahan kita bisa dapat rezeki ya. Dan untuk atasnya ini kita kasih menggunakan bambu ya seperti ini. Jadi kita bisa buat menyimpan untuk barang-barang, misalnya untuk ini, dan di sini kita simpan untuk prepupa ya, untuk penyimpanan prepupa ataupun penetasan telur. Jadi kita tidak berantakan ya. Bisa teman-teman lihat di sini sudah mulai menjadi pupa ya. Dan untuk rangka-rangkanya kita di sini menggunakan kayu ya, karena kebetulan posisinya di tempat saya untuk kayu-kayu seperti ini itu tidak susah ya. Dan untuk rangkanya ini kita menggunakan kayu karena kebetulan sebelum membuat kandang ini saya punya untuk dari hasil pembongkaran rumah ya dari saudara. Jadi saya buat menggunakan kayu untuk rangka-rangkanya ini semuanya ya. Dan buat teman-teman yang misalnya untuk modalnya itu minim, bisa menggunakan bambu, ataupun teman-teman yang mempunyai modal, rekomendasi saya menggunakan bajring, itu akan lebih kuat dan tahan lama ya. Oke, jadi berapa untuk biopon di kandang ataupun di saung maggot kita? Di sini posisinya untuk sebelah kiri itu 4 kali 4 sekitar 16 ya, dan untuk sebelah kanan ini juga untuk posisinya ketika full untuk biopon semuanya itu 4 kali 4 16. Jadi 16 kali 2 itu sekitar 32 biopon ya, untuk ukuran 3 meter kali 6 meter ya. Jadi bisa irit lahan dan untuk posisinya itu rapih ya, tidak terlalu berantakan ya sebetulnya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya sedikit review untuk kandang maggot ataupun saung maggot dari peternak punya mimpi ya. Tentunya yang sedikit rekomendasi ya, karena ini irit lahan dan untuk bioponnya muat lumayan banyak ya. Dan sedikit saran supaya untuk teman-teman itu dari kandang itu kan biasanya untuk budidaya maggot tetap sedikit menimbulkan bau, supaya untuk bau itu tidak menyebar, teman-teman bisa tanam untuk tumbuhan seperti ini ya. Ini lidah mertua, karena untuk lidah mertua ini bisa menyerap dari gas. Bisa teman-teman cek di Google ya, bisa searching untuk tumbuhan yang bisa menyerap bau itu
Di antaranya seperti lidah mertua ini, dan ada juga beberapa di sana untuk seri rejeki ya. Itu bisa menyerap bau ya. Oke, dan untuk posisi di sampingnya ini kita buat untuk penyimpanan pakan ya. Tapi untuk tempatnya sedikit berantakan, bisa teman-teman lihat di sini. Dan rencana juga ini mau kita fungsikan untuk kandang ayam ya. Kandang ayam rak susu nanti yang untuk atasnya menggunakan ayam dan untuk bawahnya menggunakan maggot. Semoga bisa terwujud, minta doa dan dukungannya dari teman-teman semuanya ya. Baik teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu ya video atau sedikit sharing kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.